Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bergabung lagi ya di video ini, dimana sekarang judulnya tentang refleksi sederhana pesan atau message ya. Kenapa saya sering suka menggunakan kata refleksi? Karena bagi saya itu refleksi ya eh, mengisyaratkan atau melambangkan santai gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman pada slide-nya. Oke. Nah, yang namanya pesan, message, ya, itu bisa berupa informasi. Ya, pesan ini bisa berbentuk kata-kata, tulisan, gambar, atau gambaran, imagine, ya, yang ada di eh, apa ya, pikiran atau kepala kita. Nah, saya ilustrasikan. Ini individu, ya, seseorang. Yang namanya pesan ini kan sudah disepakati ya, berupa ide atau gagasan yang ada di pikiran. Pesan ini bisa diinisiasi dari pikiran seseorang atau bahkan bisa ditimbulkan dari sebuah perasaan seseorang. Kalau disimbolkannya ya hati ini dari perasaan ini ya dari dada gitu ya, dari hati. Yang namanya kata-kata, tulisan, gambar di dalam sebuah konsepsi komunikasi ini disepakati adalah sebuah lambang, dan juga kata-kata ya disepakati ya menjadi sebuah lambang seperti angka 1. Nah, berarti eh, gambarnya 1, 2 ya bentuknya begitu gitu ya. Lambang ini ya adalah sebuah kesepakatan. Yang namanya lambang akan memunculkan sebuah bahasa ya atau perkataan, kata-kata ya, ini adalah sebuah bahasa yang sudah disepakati oleh kita sebagai manusia atau individu. Jadi yang namanya bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi, di mana di dalam berkomunikasi ini ada dua jenis ya, ada komunikasi secara verbal dan juga ada komunikasi secara non verbal. Kalau komunikasi secara verbal di sini ada contohnya berbicara, retorika, lisan, berdakwah, ya, dan lain-lain. Kalau secara non verbal, nah ini tidak menggunakan lisan, ya bisa simbol, gambar, isyarat, ya, gestur tubuh, mimik wajah. Maksudnya non verbal ini misalnya kita tidak setuju, berarti kita menggelengkan kepala. Atau misalnya kita sakit perut, nggak mungkin tangan kita megang kepala, pasti megang perut. Atau misalnya kita tidak suka terhadap seseorang, ya pasti mimik wajah kita akan ya menyepertikan tidak suka itu bagaimana. Makanya ini lambang bahasa. Nah, verbal dan non-verbal ini ya ada yang disebut dengan aspek pesannya, meliputi apa saja, meliputi isi pesan atau konten, terus meliputi simbol atau expression. Jadi yang namanya sebuah aspek pesan ya, seorang individu itu pasti mempunyai suatu konten dan ekspresinya. Seperti tadi saya bilang, kalau orang sakit perut ini pasti diekspresikan dengan mimik wajah. Orang sakit perut nggak akan dia senyum-senyum mungkin gitu ya. Terus orang sakit perut juga pasti akan, tadi saya bilang, megang perutnya, nggak akan mungkin megang kepalanya. Orang yang setuju akan mengangguk gitu kan, atau berbicara ya. Tapi kalau orang yang tidak setuju pasti menggelengkan kepala. Nah, jadi yang namanya komunikasi ya, pesan itu juga harus meliputi konten dan ekspresinya, harus bisa melibatkan atau meliputi ini ya, kalau kita bikin sebuah pesan. Jadi yang tergambar itu misalnya
ada pesan ya secara informatif, ya berarti pesannya memang harus bisa informatif gitu. Atau pesannya secara persuasif untuk ngebujuk, ya berarti harus bisa mengimagine pikiran lawan bicara kita atau komunikan yang akan kita bujuk gitu ya. Oke. Nah, di sini ada pesan menurut Wilbur Scrum ya. Wilbur Scrum itu adalah pakar komunikasi ya. Dia punya teori tentang komunikasi interaktif ya dengan postcode. Nah, saya ambil 3 saja. Jadi yang namanya pesan itu harus direncanakan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pesan menggunakan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Jadi di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan ya, ada orang Sunda dan orang Jawa. Kalau dua-duanya pakai kekeh gitu ya, Sundanya saling egois, ya tidak akan jadi komunikasi. Satu pakai bahasa Sunda, satu pakai bahasa Jawa ya. Jelas tidak akan efektif itu. Yang ketiga, harus menarik minat dan kebutuhan penerima atau memuaskan penerima ya. Nah, berhubung di materi ke-7 tentang pesan persuasif ya, saya ambil salah satu bentuk pesannya ini ya, di materi ini tentang pesan persuasif. Sebetulnya bentuk-bentuk pesan yang saya ketahui ada pesan yang bentuk pesan informatif, bentuk pesan koersif, dan persuasif. Tapi di sini saya ambil yang persuasif saja. Apa sih pesan persuasif? Nah, pesan persuasif ini biasanya berisikan bujukan. Nah, ini saya kurang berupaya ya. Ini akan menimbulkan sebuah miskomunikasi. Seperti yang saya sudah tugaskan di forum diskusi ya, buat teman-teman. Jadi ini akan berbeda maknanya ya. Kalau untuk sudah jelas maknanya. Kalau unuk, nah ini bahasa apa ya? Nah, itulah tadi, makanya komunikasi sangat esensial ya. Terus yang namanya manusia tidak dapat tidak berkomunikasi untuk menjalin sebuah hubungan sosial gitu ya. Nah, oke, balik lagi. Jadi pesan persuasif ini biasanya berisikan bujukan untuk membangkitkan pengertian dan kesadaran ya. Tujuannya untuk mengubah, mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sesuai apa yang diinginkan komunikator. Dimana di penjelasan tentang model dan teori komunikasi yang secara sederhana ya, attitude ya, sikap ini masuk ya. Jadi yang namanya komunikasi itu ya tujuannya untuk mempengaruhi salah satunya sikap, attitude. Nah, sikap atau attitude ini kalau teman-teman lagi iseng di googling, ada tentang teori sikap ya, mengukur sikap. Kalau saya ambil dari Herbert Spencer sama Saifuddin Zuhair sebagai status mental seseorang. Kalau kata Herbert Spencer ya, yang namanya sikap itu sebagai status mental seseorang. Kata Zuhair sebagai stimuli sosial yang telah terkondisikan. Jadi maksudnya individu ini sudah terbangun gitu ya. Misalnya menurut saya yang namanya benar itu ya berarti tidak melakukan kesalahan gitu. Atau misalnya tidak ada sedikit pun celah gitu. Nah, ini yang namanya sikap atau attitude. Memandang sesuatu benar atau salah, baik atau buruk, itu adalah attitude dari individu atau seseorang. Nah, attitude ini kalau secara psikologinya saya pernah menerangkan di video sebelumnya. Ada secara psikologinya bisa dilihat dari secara komponen kognitif, afektif, dan konatif. Nah, ini kurang detail lagi. Nah, jadi kalau secara kognitifnya representasi yang dipercayai individu, seperti halnya tadi benar atau salah ya. Atau misalnya yang namanya cinta itu apa? Kalau saya
mengajukan pertanyaan ke teman-teman. Silahkan deskripsikan cinta. Apakah sebuah perasaan atau sebuah gengsi, apakah sebuah tren gitu kan. Nah, jadi sebetulnya bisa dikonstruk ya. Namanya cinta itu apa gitu kan. Apakah cila di mata? Ya, itu representasi apa yang dipercaya oleh individu ya. Bisa berisi persepsi, ya, bisa berisi kepercayaan, bisa berisi stereotip. Stereotip itu ya yang namanya pandangan yang menjadi umum gitu. Misalnya ada di satu kelas itu ada mahasiswa yang nakal, tapi karena nakal itu dari satu individu, jadi aja satu kelas itu distereotipkan nakal, gitu ya. Padahal belum tentu semua di kelas itu nakal. Cuman gara-gara satu orang yang nakal itu ya jadi kecap. Jadi stereotip itu ya labeling nantinya ya selanjutnya. Teori tentang labeling. Terus sesuatu yang terpolakan dalam pikiran. Ya. Jadi sudah kebentuk tadi. Terus secara komponen afektifnya, nah ini lebihnya ke sebuah perasaan, ya. Aspek emosional, ya. Perasaan yang dimiliki individu, ya, ya dipengaruhi oleh kepercayaan. Gitu ya. Dilanjut lagi, yang namanya sikap atau attitude ini dibangun oleh komponen konatif juga. Ada yang disebut dengan aspek kecenderungan berperilaku. Berperilaku terhadap stimulus tertentu sesuai kepercayaan dan perasaan. Ya, tadi saya bertanya ke teman-teman, cinta itu apa? Atau misalnya saya akan permudah lagi seperti halnya lambang love. Nah, kenapa lambang love itu bisa diibaratkan cinta dan warnanya itu harus merah kalau nggak pink gitu? Kalau menurut saya ya, atau bisa biru lah, atau bisa warna lain gitu. Tapi kenapa itu yang namanya lambang hati, heart itu bisa jadi love atau melambangkan cinta? Nah itu ada sebuah representasi, sebuah bahasa yang sudah disepakati. Nah itu bisa disebut dengan ya sikap semua orang secara general, secara umum, secara universal malah sudah disepakati bahwa lambang heart itu ya lambang love, bisa jadi lambang cinta ya. Nah seperti halnya ya setiap individu itu berarti mempunyai kemampuan kognitif ya, kemampuan menilai seperti halnya cantik atau tidak. Nah, seorang ini akan menilai ya. Misalnya saya menilai pada lawan jenis saya. Yang cantik itu indikatornya apa saja sih? Bisa dari rambutnya, matanya, ya, bibirnya. Gitu. Nah, terus akan timbul lagi ke dalam aspek ya, emosionalnya secara komponen afektif ke dalam sebuah perasaan suka, ya, perasaan mencintai seseorang. Nah, lebihnya lagi yang menyatakan cinta pada lawan jenis. Kalau saya menyatakan cinta ke istri saya gitu ya. Nah, ini tahap-tahapan ini kalau misalnya di dalam sebuah perilaku konsumen atau di dalam sebuah komunikasi bisnis ya, pesan itu harus dibentuk meliputi komponen-komponen ini, komponen kognitif, afektif, dan konatif. Jadi sampai si konsumen itu ya action, ya membeli. Gitu. Bagaimana sih menciptakan belinya untuk konsumen? Ya berarti harus pakai atensi dulu ya, mencuri perhatian. Seperti yang saya pernah terangkan ke teman-teman ya. Oke. Tapi sebelum itu, di sini ada etika komunikasi persuasif ya. Nah, saya ambil dari Profesor Richard L. Johansson. Nah, ini menurut saya ada sebuah kecenderungan ya, kesamaan dengan situasi kondisi saat ini ya, di mana individu itu harus memiliki ketertarikan tinggi terhadap suatu isu kalau ingin membuat sebuah attention ya dalam sebuah pesannya, harus memiliki pemahaman lebih dari isu tersebut dibanding orang lain.
Individu zaman sekarang ini harus mampu mengadaptasi ide-ide baru, terus mempengaruhi orang lain agar dapat melakukan suatu tindakan. Nah, yang tadi saya bilang ya, di dalam sebuah aspek pesan itu harus punya isi pesan atau kontennya harus jelas. Nah, di dalam etika komunikasi persuasif, di sini bagi 3. Isi pesan atau kontennya itu harus rasional, harus emosional, dan jangan lupa harus bermoral. Apalagi di komunikasi bisnis syariah. Apalagi kita ingin meniru berniaganya Rasulullah. Berarti jangan hanya memikirkan tentang rupiah atau profit yang begitu besar, tapi ya kita juga jangan lupa dengan moralnya. Ya. Kalau kita membuat sebuah pesan, ya jangan sampai tidak jujur gitu kan. Oke, rasional maksudnya apa? Di sini harus rasional dalam artian membicarakan tentang keunggulan nanti sebuah barang atau jasa. Ya, kalau di dalam sebuah bisnis, manfaat barang atau jasa itu, kualitas atau barang jasa itu harus rasional. Ya, di dalam sebuah konten pesan itu. Nah, dalam pesan itu juga harus bisa emosional. Maksudnya harus bisa membangkitkan dorongan secara emosi. Gitu. Ya. Oke. Dan terakhir tadi ya, isi pesan harus bisa mengarahkan pikiran individu tentang apa yang benar dan apa yang patut. Nah, ini sih yang harus digarisbawahi ya. Jadi yang namanya bisnis itu bukan hanya selamat dunia ya, kita juga akan harus selamat dunia dan akhirat ya. Oke. Nah, tadi saya bilang ya, jadi yang namanya pesan itu bertujuan untuk menciptakan sebuah perhatian atau biasa disebut dengan atensi. Nah, teman-teman, karena yang namanya komunikasi ini memang dekat sekali dengan psikologi ya. Jadi sebelum ke dalam sebuah atensi ya, perhatian, mencuri perhatian atau ingin diperhatikan, kita harus memahami dulu dasarnya itu sebelum atensi itu ada 2 tahap. Tapi yang paling dasar ada sensasi. Apa sih sensasi? Nah, sensasi ini rangsangan yang diterima oleh alat indera. Ya, alat indera itu apa? Ya, ini penglihatan kita, pendengaran kita, penciuman kita, ya, peraba pengecap kita. Jadi harus menciptakan dulu sensasi. Apa yang kita lihat, misalnya kita bikin sebuah iklan atau promosi harus bisa menciptakan sensasi dulu, gitu kan? Orang nggak akan ujuk-ujuk beli kalau nggak ada sensasi dulu kan. Makanya pesan itu harus dirancang ya. Yang namanya promosi itu harus dirancang. Apalagi sampai yang memainkan audio visual, terus visualnya ya dibikin sedemikian rupa untuk mempertegas bahwa pesan itu promosi di pesan itu isi kontennya jelas gitu. Setelah sensasi akan berlanjut pada sebuah persepsi. Nah, apa sih persepsi? Silahkan dicari teman-teman. Persepsi itu apa? Saya punya persepsi begini, saya punya persepsi begitu. Ya. Jadi saya bilang ini ada di komponen kognisi. Ada sebuah yang sudah terkondisikan, terpolakan sikap. Ya. Nah, setelah persepsi baru atensi. Ya, atensi yang sudah diketahui ya. Perhatian terhadap informasi yang diproses dalam tubuh manusia melalui alat indera secara sadar, kesadaran atau tingkat perangsana. Nah, jadi bahasa berlakunya yang namanya atensi ini untuk merangsang. Ya, merangsang apa? Merangsang konsumen untuk membeli. Jadi sama seperti halnya sebuah relation yang saya pernah bilang ya, sebuah hubungan antara lawan jenis laki-laki dan perempuan. Ya, berarti harus menciptakan dulu sebuah perhatian. Baru lawan jenis kita itu akan memperhatikan kita. Sama
seperti halnya kita menciptakan sebuah promosi atau iklan. Kita tidak bisa ujuk-ujuk menciptakan sebuah perhatian yang sembarangan gitu ya, kalau misalnya ingin nanti hasilnya baik gitu. Nah, secara singkatnya ya, sensasi ditambah dengan memori ya, atau persepsi ya, atau yang sudah terpelakan di dalam pikiran individu atau seseorang itu kan menghasilkan sebuah atensi ya. Atensi ini ya proses-proses yang terkontrol secara sadar ya. Kalau sesudah atensi dapat perhatian, dapat, tinggal action ya. Yang diharapkan itu ya action. Kalau di dalam sebuah bisnis ya dibeli lah sebuah produk itu, atau ya seenggaknya dilihat, di like, langsung dibeli gitu kan. Kalau ya sekarang itu ya di dalam bisnis online. Nah, ini ada model ya, yang saya deskripsikan perilaku individu di era sekarang ya, era internet ya, dimana yang namanya atensi ini akan menciptakan sebuah interest ya. Kalau kata saya bilang, mencuri perhatian ini karena ada sebuah interest, misalnya di media sosial sekarang kayak Instagram atau Facebook atau TikTok gitu ya, karena ada interest ya. Ada interest, orang ingin, kalau di dalam sebuah teori motivasinya ya IRG ya, ada eksistensi ya, untuk ngebangun sebuah, R-nya relation, G-nya grow ya, dimana orang itu tidak hanya, atau individu itu atau manusia itu tidak hanya eksis, tapi harus ngebangun sebuah relasi untuk grow, untuk tumbuh. Nah, jadi atensi ini untuk menciptakan sebuah interest ya, atau dicari interestnya, medianya apa sekarang. Orang suka misalnya foto gitu kan, berarti di Instagram biasanya, tapi dia sekalian jualan gitu ya, untuk membangun sebuah interest. Nah, atau mencari interest. Interest ini ya di zaman sekarang ini kan pasti dicari ini di era internet ini ya, di search, di googling. Setelah di googling, setelah di search, nah action ya, bisa di like ya, actionnya bisa di like atau di share. Makanya kalau di YouTube ya itu tadi ya, like, share, and subscribe. Nah, ini ada sebetulnya pola-pola komunikasi yang sudah ada dari dulu. Di sini disebut dengan ya feedbacknya lagi ya, sesudah share akan menciptakan attention lagi kepada orang lain. Ya, kenapa sih sampai banyak yang nge-share? Kenapa sih sampai banyak yang nge-like? Kenapa sih banyak yang nge-subscribe? Ini akan menciptakan lagi atensi kepada orang lain, terus aja begini. Ya. Nah, ini di dalam konsep komunikasinya ada yang disebut dengan word of mouth ya, dari mulut ke mulut ya. Kalau secara konvensional ya, dulu ya, kalau ingin mempromosikan yang paling efektif sebetulnya nggak pakai media iklan teman-teman ya. Kalau di komunikasi politik itu kan pasti dari mulut ke mulut ya, calon paslon A, calon paslon B dibandingkan, wah ngobrol dari mulut ke mulut, oh ini baik ini. Atau misalnya ada tukang bakso yang enak misalnya di dalam gang, tetapi karena word of mouth ini dari mulut ke mulut ini saking kuatnya ya, pada datang tuh walaupun di dalam gang gitu. Nah, ini zaman sekarang tuh seperti kayak gini teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman mau memainkan dari mana sebetulnya. Mau dari attention dulu, menciptakan attention, atau dari interest dulu, kemudian search. Nah, atau mau dari search dulu. Nah, yang penting action. Ya, sudah action. Nah, zaman sekarang ini ya harus pintar-pintar nge-share.
ya. Harus pintar-pintar nge-share, harus bisa memodifikasi, ya. Karena sebetulnya yang namanya bisnis, komunikasi bisnis, orang yang bisa eh, bertahan ya, atau misalnya melakukan kegiatan bisnis ya, ini orang yang kalau menurut saya memodifikasi, ya. Memodifikasi apa? Ya, cara-cara pemasaran, ya. Kalau kalau boleh saya tanya ke teman-teman, apakah online shop ini adanya di tahun 2000-an sekarang, 2019, 2020 sekarang? Enggak, teman-teman. Dari awal tahun 1980-an ya, pas ketika komputer itu uh, universal, itu sudah ada yang namanya online shop. Sebelum ada Bukalapak, sebelum ada Shopee, itu ada Amazon.com, ya. Nah, ini dimodifikasi seperti halnya Alibaba.com. Itu regionnya region Asia, masuknya Asia Tenggara. Nah, diperkecil lagi skopnya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Blibli, banyak sekali. Nah, itu yang disebut dengan segmentasi. Nah, sebetulnya konsepsinya sama-sama saja pemasaran itu, ya. Orang yang bisa mengsegmenkan, ya, bisa menjelaskan target pasarnya mau di mana dan memposisikan si produk atau jasanya di mana. Walaupun ya zaman sekarang yang namanya trik bisnis itu sudah banyak di-share, ya, oleh influencer, ya, atau oleh selebgram, ya. Banyak sekarang sudah di-share. Makanya ilmu-ilmu yang pemasaran sebetulnya teman-teman bisa lihat gitu. Cuman bedanya ya, kalau di kuliahan ini teman-teman dapatnya secara konseptual, itu pertama. Kedua, nilai plusnya ya dapat nilai dari dosen. Yang ketiga, karena teman-teman ini mahasiswa, ya jadi harus secara ilmiah. Terus yang keempat, tidak semua trik yang di share atau disarankan oleh para influencer, ya, atau para youtuber itu 100% berhasil, ya. Karena yang namanya spekulasi, trik cara itu yang namanya spekulasi kalau saya bilang. Tapi ya teman-teman di sini dikasih sebuah model, dikasih sebuah konsep supaya teman-teman memahami dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Nggak ujuk-ujuk langsung berjualan tanpa ada strategi, kalau kata saya ya sangat disayangkan. Nah, makanya kan ini adalah sebuah sharing dan teman-teman jadi mahasiswa supaya tahu dulu konsepnya. Walaupun ada yang sudah sekarang berjualan atau berbisnis online gitu, mudah-mudahan lebih expert lagi, lebih jago lagi, ya. Ya, mungkin ya segini karena saya bikin slide-nya sangat singkat sekali. Terima kasih teman-teman, ya. Sampai jumpa di pemaparan materi atau video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.